muliakan dan anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu mengawali hidup kita di masjid. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya fadilah subuh yang Allah janjikan itu benar-benar menjadi milik kita. Dan bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon betul kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, subuh ini kami ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah dalam surah Al-Maidah, surat yang kelima, ayat 119. Al-Quran sering kami katakan Bapak Ibu adalah mukjizat tertinggi dari seluruh mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi. Dan alhamdulillah kita dilahir sebagai umat akhir zaman, kita umat Nabi Muhammad SAW. Mukjizat tertinggi itu ada di depan kita Bapak Ibu. Kita tidak lihat tentang Nabi Musa, kita tidak lihat bagaimana proses Nabi Nuh berkapal, itu mukjizat semuanya, dan ada Al-Quran di dekat kita. Ini Al-Quran menginformasikan kepada kita, Qallallahu hadza yaum. Allah berfirman, inilah saatnya. Ini Bapak Ibu ketika kehidupan dunia berakhir, kita pindah ke alam akhirat. Ketika itulah Allah mengatakan ini Bapak Ibu. Qallallahu hadza yaum. Allah berfirman, inilah saat. Saatnya yanfa'us shadiqin, orang yang benar memperoleh nikmat sidquhum dari kebenarannya. Jadi Bapak Ibu, tidak teguran bagi kita Bapak Ibu. Orang yang benar, orang yang jujur, orang yang taat, orang yang amanah, orang yang berkata yang sebenarnya, di dunia sepertinya mereka teraniaya Bapak Ibu. Maka Allah informasikan kepada kita kejadian nanti di surat Al-Maidah ayat 119 itu. Qallallahu hadza yaum yanfa'u shadiqina sidquhum. Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Padahal Bapak Ibu ya, di dunia kebenaran itu, orang benar itu akan mendapatkan manfaatnya. Tapi Allah katakan di akhirat benar-benar mendapatkan dengan sempurna manfaat dari kejujurannya ketika berada di dunia. Maka Bapak Ibu bagi kita yang jujur, istiqomalah dengan kejujuran ini Bapak Ibu. Karena orang jujur pasti selamat. Orang bicara moral, orang bicara akhlak, kejujuran adalah aspek moral yang memiliki nilai positif yang luar biasa. Agama apapun, bangsa apapun pasti setuju dengan kejujuran ini Bapak Ibu. Dan kejujuran punya kata lain seperti berterus terang. Orang yang berterus terang itu juga orang yang jujur. Kan ada pula istilah sekarang ini, daripada minta izin dia minta maaf. Nah itu tidak orang beriman dari Bapak Ibu. Kejian ke orang rumah merang-merang ini kok dia lagi punya merang siapa minta maaf. Sudah melarang awak baik ke rumah tetangga, minta izin kalau ada kayaknya izinkan dan kayak izin awak. Kok ketahuan kok minta maaf awak. Minta izin atau izinkan, mudah-mudahan tak ketahuan. Kok ketahuan minta maaf awak. Itu tidak benar Bapak Ibu, ya, karena salah satu kejujuran itu berterus terang. Dan lawan dari kejujuran adalah kebohongan, kecurangan, dan yang lain-lainnya Bapak Ibu. Dan pastikan Bapak Ibu ya, siapapun yang jujur pasti akan terpakai di mana saja dia berada. Sebagai anggota masyarakat yang jujur Bapak Ibu, pasti nyaman masyarakat dengan dia dan dia nyaman nyaman pula hidupnya. Diumumkan di masyarakat itu jangan buang sampah sembarangan. Memang tidak dia buang sampah sembarangan Bapak Ibu.
Itu adalah bukti dia kejujuran. Sepertinya kan payah dia. Buang sampah di sana, di bak sampah itu 2 kilo jarak dari rumahnya. Hanya masuk ke dalam mereka tak ada orang tahu. Aman sekali 2 kilo dari antara situ. Tapi dia lihat ayat ini. Wallahu hadza yaum yanfa'u sadiqihim sidquhum. Allah akan berikan sempurna balasan bila kami membuatkan 2 kilo. Maka orang yang jujur Bapak Ibu, beruntunglah orang punya masyarakat yang jujur, beruntunglah punya istri yang jujur, beruntunglah punya suami yang jujur, beruntunglah punya karyawan yang jujur. Bayangkan Bapak Ibu, ya itu sesuatu punya orang. Orang nak jujur sebagai pinggan, orang nak jujur sesuatu orang. Barang sesuatu kemudian berlapis-lapis. Baik sapang siap sudut, baik CCTV siap kiok sudut. Ada CCTV para biaya itu Bapak Ibu tak. Harus punya karyawan jujur, punya pembeli yang jujur, punya tetangga yang jujur. Anak perlu jujur di kata itu. Tak perlu kasih CCTV itu Bapak Ibu. Tak nikmatnya itu. Wa ma'arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Engkau ya Rasul diciptakan, dihadirkan sebagai Rasul untuk menjadi rahmat bagi segala alam. Salah satu rahmat itu adalah orang yang jujur. Aman seaman-amannya orang yang ada dia Bapak Ibu. Kejujuran ini Bapak Ibu sudah mulai dikatakan langka sekarang Bapak Ibu. Kalau ada orang yang jujur itu mulai dikatakan makhluk yang langka Bapak Ibu. Ada orang jujur 1 juta aman, 2 juta aman, 3 juta, 3 miliar. Kami punya itu Bapak Ibu karena kita punya relasi bisnis yang bos-bos itu karyawan yang melarikan uang 200 juta, 2 miliar. Pak Haji lagi membalik tahun ini Om. Sabana jujur, sabana lupa Pak Haji. Itu tetap pikir kami itu. 1 juta aman, 1 juta aman karena bercerita ini ulangan 2 miliar milarian kalau bisa dibayar ini. Dan menjadikan juga Bapak Ibu. Dia menyangka 2 miliar itu dia akan aman, dia akan selamat 2-3 keturunan kata dia. Tapi Allah mengatakan orang yang jujur dia akan selamat. Mungkin dia selamat dari insiden polisi, tapi dia tidak selamat dalam ketenangan. Karena apa keuntungan orang jujur itu Bapak Ibu? Kejujuran akan membawa kepada hal-hal yang baik. Murid yang jujur Bapak Ibu pasti dia akan belajar sungguh-sungguh. Karena dia tidak akan mencontek Bapak Ibu. Kalau dia tidak belajar sungguh tinggal kelas. Kalau yang kawan-kawan lain mungkin tidak belajar, tapi dia mencontek. Ketika dia benar-benar belajar, benar-benar punya ilmu dia Bapak Ibu. Pedagang yang jujur Bapak Ibu pasti akan laris, pasti akan suka orang belanja dengan dia. Ketika dia dapat barang, dia beli barang, apakah orang dapat namanya nampak dia cacat barang itu. Dia tidak bisa komplain di atas. Cacat itu sulit untuk dinampak, dia nampak gitu. Ketika orang belanja, orang mau dengan harga tinggi, dia katakan kalau dikecil cacat kau ya di lo, pagi kira tu. Jadi dia, kau cacat di jawab bapak, kau bapaknya kurangnya bosnya. Dan pasti bapak yang belanja ini akan mengatakan semua orang melaju untuk berada, kurang sebenarnya jujur, tidak payah-payah, tidak perlu aku di situ lo, tidak perlu perlu barang itu, kalau tidak kami jual mahal kalau ini jujur. Dan tak perlu bersuatu barang wah hijau orang isian. Ini menjual mangga, ini mengarati mangga. Mangga itu masak apa? Aku 10.000 tu. Aku tak masak kecil apa salah. Aku tak busuk bawa 7.000. Tak bisa. Bali situ tu ada. Tak perlu bawa suruh orang lain. Tak perlu apa itu. Suruh orang lain aja situ. Dan disuruh jujur, nama jual jujur. Mana di mana kejujuran Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan pengajian ini melantur begitu saja. Jadikan diri kita jujur. Jadikan anak kita jujur, sampaikan kepada anak kita orang jujur selamat di dunia dan di akhirat sempurna. Allah berikan balasannya. Apa kata Allah? Lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abadan, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya Bapak Ibu. Radhiyallahu anhu, Allah ridho kepada mereka, walaupun dan mereka pun ridho kepada Allah. Zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung. Kemenangan yang agung adalah jujur, terus terang, bukan istilah dialah minta maaf, pada minta izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuna tigo sih binigay. Minta maaf. Tadi aku kurang buat bahasa. Idul
Alhamdulillah lengkap personil kita nih. Ya, 4-0 hari ini. Ya. Ini tolong dihitung ya, itu